Oke, pemanasan untuk box pertama kita sudahi dulu. Kita lanjut box kedua, nomor berapa Mbak Anggun? Nomor 4. Box nomor 4, kita buka box nomor 4. Apa isinya box nomor 4? Destruksi nada. Oke. Novia untuk memulai box kali ini. Sebenarnya Novi pengen nanya sarannya coach untuk musisi-musisi muda nih yang di Indonesia yang ingin berkarir keluar. Sarannya sebenarnya gini, buat aku musisi muda sekarang tuh PR-nya banyak banget. Karena kalian tuh nggak hanya harus bisa bermusik, tapi kalian juga harus bisa punya mentalitas baja. Dan udah gitu PR-nya banyak banget lah, karena nggak cuma untuk membuat satu lagu yang bagus, nyanyi dengan sepenuh hati, dan membuat video klip yang keren. Tapi videonya harus viral juga di TikTok. Harus lagunya juga mungkin yang tadinya kalau kamu lagi nulis lagu tuh, mestinya tuh mungkin 3 menit something gitu, cuma 2 menit. Harus bisa lebih fleksibel. Dan terus udah gitu menanggapi yang di sosial media itu segala kicauan orang-orang yang kadang terlalu pedas dan terlalu tidak beredukasi itu dan tidak bertata krama di sosial media. Buat aku itu membuat polusi besar sekali dalam kreativitasan satu musisi. Dan jadi saranku cuma satu, jalan aja. Kalau misalnya someday aku ikut audisi yang dimana jurinya coach, lolosin ya. Ini curang kalau kayak gini. Itu kayaknya udah nitip. Ini menarik juga melanjutkan apa yang Novia tanyakan Mbak Anggun. Di era sekarang itu banyak sekali penyanyi-penyanyi instan karena cepat viral di media sosial seperti itu. Ada yang memang bagus dan memang ya deserve untuk kemudian viral terus kemudian bikin album. Nah, sebagai seorang penyanyi yang memiliki proses panjang untuk dapat sukses seperti sekarang ini, bagaimana Mbak Anggun melihatnya? Bahkan ada juga yang sukses karena kontroversi seperti itu. Ya, tapi itu kan yang bisa kita lihat kan bedanya adalah ada orang yang membuat satu karir, yang lainnya hanya untuk sesuatu yang mungkin semacam mini fenomena. Dan mungkin sekarang ini ya kayak petasan aja gitu loh. Tapi yang jelas ada ruang untuk semuanya untuk eksis. Itu bagus buat aku. Tapi kalau untuk ngomongin tentang musik, ini yang aku agak karena musik itu sebenarnya nggak bisa ada kompromi secara itu. Sebagai musisi atau penyanyi, penulis lagu tuh harus bebas dalam berkreasi. Bangun, ada yang bilang bahasa Perancis itu kan seksi gitu ya, apalagi buat musik gitu. Nah, mungkin nggak sih kalau menurut opini Mbak Anggun gitu ya, bahasa Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia itu populer di Eropa. Karena sebelumnya aku pernah interview Steve Lillywhite gitu, produsernya U2. Dia bilang dia suka bahasa Indonesia karena akhirannya, fonetiknya bagus lah menurut dia. Nah, kalau menurut Mbak Anggun sendiri, mungkin nggak sih orang-orang Eropa itu akhirnya mendengarkan lagu bahasa Indonesia? Sebenarnya mungkin banget. Apalagi kan sekarang dengan adanya Korea ya. Semua musik di mana-mana orang-orang nyanyi lagu dengan bahasa Korea, ngerti juga enggak. Tertarik nggak untuk main musical di Indonesia? Kalau saya melihat kualitasnya sudah bagus. Nggak kalah lah sama Broadway atau West End. Kebetulan aku udah 2 kali main musical. Di sana ya. Tahun lalu dengan satu musical baru dengan itu hidupnya Al Capone. Jadi ceritanya Al Capone dijadikan musical. Yang jadi Al Capone tuh penyanyi seriosa namanya Roberto Alagna. Terus aku jadi istrinya. Sebenarnya simpenannya sebenarnya. Terima kasih untuk box yang kedua. Kita masih ada box lainnya. Box ketiga, pilih nomor berapa Mbak Anggun? Box ketiga? Ya, ketiga. Oh, ketiga saja. Box ketiga, pilih box nomor 3. Kita buka. Dunia Aku Punya. Ini salah satu judul album ya Mbak ya? Itu judul album rock pertama yang di aransemenin sama Om Ian Antono.
Bicara soal yang pertama dan juga masa lalu, karir dan perjuangan Anggun ini banyak sekali. Tentu saja juga banyak support system dari sosok Anggun yang menjadikan ia menjadi seperti ini. Kita lihat dulu, ada satu foto menarik. Oh, Nah, Mama, ini adekku. Ini siapa aja Mbak Anggun? Yang kedua laki-laki aku nggak tahu, lupa. Tapi ada Mama, ada adekku perempuan Anggit yang di belakang aku. Kiri kanan aku nggak tahu, pemain band toh atau sopo. Mbak Anggun nggak tahu ini siapa ya? Enggak, itu foto dari mana Mbak? Ini nggak kenal siapa? Lupa-lupa inget. Kang siapa Maman ya? tahu nggak ini siapa? Saya. Kang Maman. Nah, boleh diceritakan Kang Maman? Kok Saya ingin mengajak Anggun untuk jadi cover di majalah, di tabloid Nova waktu itu. Lalu Tante Din bilang kita jemput Anggun di sekolahnya, bawa ke studio, baru kita makan bersama, baru motret. Beneran? Itu saya yang saya. Ya Allah. Masih ada rambutnya kan? Kang Maman dari sebelah sini banyak meragukan, hah masa sih? Iya, pangling loh. Apa yang disampaikan orang tua Mbak Anggun ke Kang Maman tentang sosok putrinya ini waktu itu? Dia percaya betul bahwa anak Tegalan itu bisa mendunia. Pembelajaran yang paling luar biasa dari bapakmu namanya Darto Singo. Betul. Bikin cerita anak tentang singa. Ya. Tapi justru singanya bukan jadi tokoh, tapi jadi manusia yang rakus. Iya. Makhluk yang rakus. Dan ketika saya nanya kenapa kamu nggak menokohkan dirimu sendiri? Ya begitulah saya manusia yang penuh dengan kekurangan. Dan itu ada di buku ini. Wow. Ini semua karya bapak kamu. Saya nggak akan lupa karena kami sama-sama geng lahir 10 November. Ya. Iya. Iya, Hari Pahlawan. Ya. Aduh, aku bisa minta nggak? Boleh? Justru saya bawa untuk Anggun. Beneran? Iya. Duh, makasih. Seneng. Sampai ke dia. Kok bisa-bisanya sih masih ada? Mbak Anggun Om boleh Darto. dong diceritakan value dari orang tua yang selama ini masih dipegang untuk Mbak Anggun menapaki kehidupan, karir. Aduh. Iya, Bapak tuh apa ya? Aku jadi bingung ngomongnya. Bapak dari dulu memang Bapak tuh orang yang bukan seseorang yang murah, yang mudah sekali untuk berbicara sesuatu, untuk muji. Jarang sekali memuji. Tapi yang aku ingat sampai sekarang, kalau misalnya aku nyanyi dimanapun, aku selalu bisa lihat Bapak tuh ada di mana. Dan untuk supaya aku tahu kalau aku nyanyi bagus atau tidak, atau apa konser ini oke apa enggak, dia nggak pernah bilang sebelum atau sesudah. Tapi pas aku lagi nyanyi, kok kamu ngeliatin terus, dia selalu begini. Kalau dia begini, wah, Bagus. udah deh, udah langsung plong gitu loh. Jadi itu yang sampai sekarang aku bawa. Karena kan Bapak sudah meninggal udah 20 tahun. Dan ya aku sebelum pandemi kita sempat ke Kroya, ke makam Bapak. Jadi aku ngenalin suami dan anakku. Kalau dia hadir hari ini di sini, apa yang ingin kamu sampaikan? Apa ya? Banyak sekali sih. Banyak pertanyaan sebenarnya. Banyak pertanyaan tentang ya banyak pertanyaan yang mungkin lebih ke personal sih. Banyak karena saya dan Bapak yang sering berantem di rumah. Tapi bapakku ini bukannya aku nggak mau, bukannya ini apa? Aku tahu Bapakku tuh nggak ada substitusinya. Ya. Karena yang aku kangeni dari Bapak, yang aku sebeli, yang aku cinta dan yang aku nggak suka itu tuh di Bapakku. Dan ini aku akan pasti akan selalu merasa kehilangan karena ya Bapakku udah tidak ada. Tuh kan. Tepuk tangan untuk ayah dari Mbak Anggun.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.